Perkenalkan, saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, terima kasih untuk bunda-bunda sekalian yang sudah hadir di sharing kita kali ini. Di sini saya ditemani oleh Ibu Ayem. Ibu Ayem, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Dewi. Sehat semua ya bunda-bunda. Ya, dan juga Bunda Rani, founder Dapat Pintar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Dewi? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Nah, ini first time nih, Bu Ayem dan Mbak Rani satu frame ya. Halo. Halo bunda. Nah, kan kemarin karena banyak yang tanya ya, sebenarnya ini hubungannya tuh apa? Nah, udah kelihatan banget nih kalau anak dan ibu ya. Mirip kan wajahnya? Gimana kita seberapa mirip nih? Oh ya Mbak Tiwi, semangat Mbak Tiwi soundnya. Kali ini kita akan sharing 3 macam sambal, ya Mbak, ya Mbak Ayam. Jadi kita akan mempelajari tentang sambal tempe, sambal bacok, dan sambal kolak. Itu. Lalu kita akan mempelajari tentang pemasakan. Oh, bunda-bunda semua dari mana saja nih kalau boleh tahu? Soundnya gimana nih? Suaranya atau videonya lancar nggak? Nyampe sana nggak ya? Kok pelan ya suaranya? Kok di saya nggak ada suaranya ya? Ini Mbak Dian sama Mbak Lili. Suara saya jelas nggak ya bunda semua? Oke, jelas. Oke, alhamdulillah. Oh ya, sebentar nih. Dari Bandungan lewat, dari Bandung. Oh, ada yang dari SDIT. Bu Nisa dari SDIT. Satu sekolah sama Hamzah ya? Apa Bu Guru jangan-jangan nih? Alhamdulillah. Oke. Iya nih. Dari Bandungan Magelang, Mbak Wahyu. Deket ya. Alhamdulillah nih ada yang deket. Biasanya kita kalau Zoom dari mana-mana, dari Medan, dari Jakarta, dari Bogor, paling dekat dari Jogja. Nah ini alhamdulillah dari tetangga deket nih. Nah yuk kita ikut. Yuk. Oke. Nah Bisa kita mulai Mbak Tiwi? bisa. Assalamualaikum ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang cerah, dalam suasana yang berbahagia tentunya. Di sini saya sama Mbak Rani. Ya. Mirip kan ya, Mbak Rani? Ya, Mbak Rani itu adalah putri pertama saya. Ya, ini Mbak Rani selalu memberikan semangat kepada saya juga selalu memberikan semangat kepada Mbak Rani ya. Ya, oke. Dan perkenalkan saya Bu Ayem, saya adalah owner dari Nichi Bumbu Kare Jepang, bumbu ungkep Bu Ayem, kering tempe Bu Ayem, dan sambal goreng garam Bu Ayem. Ya. Nah, kenapa saya menciptakan sambal goreng garam Bu Ayem? Awalnya suami saya adalah sangat mencintai sambal, pencinta sambal. Jadi dengan adanya sambal, makan apa saja sudah jadi nikmat. Ternyata Mbak Rani juga, cucunya juga, Hamzah juga suka sambal. Nah, dari situ. Dan ternyata bunda-bunda semua kemarin bikin polling, 96 orang bilang dengan makan sambal sempurna. Siapa nih ikut pollingnya kemarin? Dengan sambal makanan jadi nikmat. Ya, betul itu Bunda. Nah, awalnya suami saya memang bilang, Bu, ibu itu kalau bikin sambal itu enak banget katanya. Apa saja tangannya ibu itu kok enak, katanya begitu. Lalu saya bilang, saya coba deh membuat sambal, dan ternyata sambal saya itu banyak disukai teman-teman sama ibu-ibu, dan ada repeat ordernya yang tinggi. Awalnya saya khawatir, kan orang yang buka sambal itu sudah banyak, orang jualan sambal itu sudah banyak. Lalu kenapa saya harus jual sambal? Nah, ternyata
kata suaminya Mbak Rani nih, jago marketing. Itu justru kita memulai bisnis itu jangan dari sesuatu yang baru. Sambal adalah sesuatu yang familiar. Sudah ada dalam otak manusia Indonesia. Jadi bukan suatu hal yang asing. Nah, karena itu, tetapi kita bikin sambal yang beda dari yang lainnya. Lah, eksperimen saya untuk menciptakan sambal goreng garam Bu Ayam itu 2 bulan. Saya ciptakan sendiri itu, dengan resep saya sendiri. Dan kemarin juga Mbak Rani sempat main ke tempat temen, di sana juga ada sambal, tapi dia bilang, kok sambalnya nggak kayak punya ibu ya? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan memulai dengan membuat sambal tempe. Nah, Ya. kenapa sambal tempe nih? Soalnya bisa sekalian buat lauk, ada proteinnya, gizinya lengkap juga daripada cuma sambal yang biasa kan. Maksudnya kalau ada tempe kan sekalian bisa buat lauk gitu. Nah, Ya Bu ya? Ya, betul. Terus ternyata tempe itu bukan hanya diolah, digoreng, atau ditepung, atau di sayur. Ternyata dibikin sambal, tempe itu menjadi sebuah sambal yang enak. Murah, sederhana, mudah didapat, enak. Nah, itu. Nah, dalam sambal tempe ini, apa saja yang harus disiapkan? Ya, Bunda ya. Ini adalah tempe, setengah papan tempe yang sudah saya goreng dulu. Jadi tempenya digoreng dulu. Tempenya digoreng dulu. Lalu ini saya menggunakan 5 buah cabai keriting dan 1 buah cabai rawit. Cabai rawit merah. Jadi kalau terlalu pedas nanti nikmatnya sambal tempe jadi kurang. Jadi ada fokus pada pedasnya. Tapi kalau tidak ada pedasnya, namanya sambal, nanti tidak ada sensasinya. Tapi kalau dengan ini Bunda merasa kurang pedas, boleh tambahkan. Yang ditambahkan cabai rawit merahnya. Lalu apalagi dalam sambal tempe, yaitu ini bawang merah dan bawang putih, saya potong-potong, lalu saya goreng. Nah, sudah digoreng dulu. Lalu keperluan lain yang diperlukan adalah terasi. Ini saya terasinya menggunakan 7 gram terasi. Ya. Terasinya juga sudah digoreng. Nah, lalu saya menggunakan 10 gram gula merah. Lalu ini setengah sendok teh garam. Ya, jadi garamnya nggak banyak sekali karena terasinya sudah ada asinnya. Nah, yang paling penting nanti setelah sambal tempe ini jadi, apa ya pasangan yang pas untuk sambal tempe ini? Nah, kita ikuti dulu cara membuatnya ya Bunda ya. Jadi ini bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng. Lalu ditambahkan dengan cabai yang sudah digoreng juga. Lalu sama garam. Ya, garam. Kita haluskan dulu. Ini. Ada juga yang sambal tempe ini karena tidak mau minyak, maka dibakar. Enak juga. Nah, bedanya kalau direbus gimana nih? Pasti banyak yang nanya nih. Kalau dibakar sama direbus. Digoreng. Ini digoreng ya? Enggak, misalkan ini kan digoreng, tapi nggak pakai minyak. Dia milihnya nggak dibakar tapi direbus. Oh, bisa saja, bisa saja. Kalau wanginya, wangi dibakar. Tetap wangi dibakar. Terus kalau dibakar lebih kesat. Kalau direbus, nanti berair. Dan kalau tempenya mau direbus, baksonya itu enak, masakannya enak, kuahnya enak, kuahnya enak, tapi sambalnya itu kurang cocok. Sambalnya
nggak enak loh ibu-ibu ya. Nggak cocok. Nggak cocok. Lalu saya tegur, Pak, kamu itu baksonya enak, kuahnya apa? Ya, saya kayak begini loh yang kayak kita ajari. Ternyata dengan sambal yang saya Perkenalkan, saya Tari yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, terima kasih untuk bunda-bunda sekalian yang sudah hadir di sharing kita kali ini. Di sini saya ditemani oleh Ibu Ayem. Ibu Ayem, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Dewi. Sehat semua ya bunda-bunda. Ya, dan juga Bunda Rani, founder Dapat Pintar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Dewi? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Nah, ini first time nih, Bu Ayem dan Mbak Rani satu frame ya. Halo. Halo bunda. Nah, kan kemarin karena banyak yang tanya ya, sebenarnya ini hubungannya tuh apa? Nah, udah kelihatan banget nih kalau anak dan ibu ya. Mirip kan wajahnya? Gimana kita seberapa mirip nih? Oh ya Mbak Tiwi, semangat Mbak Tiwi soundnya. Kali ini kita akan sharing 3 macam sambal, ya Mbak, ya Mbak Ayam. Jadi kita akan mempelajari tentang sambal tempe, sambal bacok, dan sambal bawang. Itu. Lalu kita akan mempelajari tentang pemasaran. Oh, bunda-bunda semua dari mana saja nih kalau boleh tahu? Soundnya gimana nih? Suaranya atau videonya lancar nggak? Nyampe sana nggak ya? Kok pelan ya suaranya? Kok di saya nggak ada suaranya ya? Ini Mbak Dian sama Mbak Lili. Suara saya jelas nggak ya bunda semua? Oke, jelas. Oke, alhamdulillah. Oh ya, sebentar nih. Ada ikut lewat. Dari Bandungan lewat, dari Bandung. Oh, ada yang dari SDIT. Bu Nisa dari SDIT. Satu sekolah sama Hamzah ya? Apa Bu Guru jangan-jangan nih? Alhamdulillah. Oke. Iya nih. Dari Bandungan Magelang, Mbak Wahyu. Deket ya? Alhamdulillah nih ada yang deket. Biasanya kita kalau Zoom dari mana-mana, dari Medan, dari Jakarta, dari Bogor, paling dekat dari Jogja. Nah ini alhamdulillah dari tetangga deket nih. Nah yuk kita ikut. Yuk. Oke. Nah Bisa kita mulai Mbak Tiwi? bisa. Assalamualaikum dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang cerah, dalam suasana yang berbahagia tentunya. Di sini saya sama Mbak Rani. Ya. Mirip kan ya, Mbak Rani? Ya, Mbak Rani itu adalah putri pertama saya. Ya, ini Mbak Rani selalu memberikan semangat kepada saya juga selalu memberikan semangat kepada Mbak Rani ya. Ya, oke. Dan perkenalkan saya Bu Ayem, saya adalah owner dari Nici Bumbu Kare Jepang, bumbu ungkep Bu Ayem, kering tempe Bu Ayem, dan sambal goreng garam Bu Ayem. Ya. Nah, kenapa saya menciptakan sambal goreng garam Bu Ayem? Awalnya suami saya adalah sangat mencintai sambal, pencinta sambal. Jadi dengan adanya sambal, makan apa saja sudah jadi nikmat. Ternyata Mbak Rani juga, cucunya juga, Hamzah juga suka sambal. Nah, dari situ. Dan ternyata bunda-bunda semua kemarin bikin polling, 96 orang bilang dengan makan sambal sempurna. Siapa yang ikut pollingnya kemarin? Dengan sambal makanan jadi nikmat. Ya, betul itu Bunda. Nah, awalnya suami saya memang bilang, Bu, ibu itu kalau bikin sambal itu enak banget katanya. Apa saja tangannya ibu itu kok enak, katanya begitu. Lalu saya bilang, saya coba deh membuat sambal dan
ternyata sambal saya itu banyak disukai teman-teman sama ibu-ibu dan ada repeat ordernya yang tinggi. Awalnya saya khawatir, kan orang yang buka sambal itu sudah banyak, orang jualan sambal itu sudah banyak. Lalu kenapa saya harus jual sambal? Nah, ternyata kata suaminya Mbak Rani nih, jago marketing, itu justru kita memulai bisnis itu jangan dari sesuatu yang baru. Sambal adalah sesuatu yang familiar. Sudah ada dalam otak manusia Indonesia. Jadi bukan suatu hal yang asing. Nah, karena itu, tetapi kita bikin sambal yang beda dari yang lainnya. Lah, eksperimen saya untuk menciptakan sambal goreng garam bu ayam itu 2 bulan. Saya ciptakan sendiri itu, dengan resep saya sendiri. Dan kemarin juga Mbak Rani sempat main ke tempat temen, di sana juga ada sambal, tapi dia bilang, kok sambalnya nggak kayak punya ibu ya? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan memulai dengan membuat sambal tempe. Nah, ya. Kenapa sambal tempe nih? Soalnya bisa sekalian buat lauk, ada proteinnya, gizinya lengkap juga daripada cuma sambal yang biasa kan. Maksudnya kalau ada tempe kan sekalian bisa buat lauk gitu. Nah, ya Bu ya? Ya, betul. Terus ternyata tempe itu bukan hanya diolah, digoreng, atau ditepung, atau disayur. Ternyata dibikin sambal, tempe itu menjadi sebuah sambal yang enak. Murah, sederhana, mudah didapat, enak. Nah, itu. Nah, dalam sambal tempe ini, apa saja yang harus disiapkan? Ya, Bunda ya. Ini adalah tempe, setengah papan tempe yang sudah saya goreng dulu. Jadi tempenya digoreng dulu. Tempenya digoreng dulu. Lalu ini saya menggunakan 5 buah cabai keriting dan 1 buah cabai rawit. Cabai rawit merah. Jadi kalau terlalu pedas nanti nikmatnya sambal tempe jadi kurang. Jadi ada fokus pada pedasnya. Tapi kalau tidak ada pedasnya, namanya sambal, nanti tidak ada sensasinya. Tapi kalau dengan ini Bunda merasa kurang pedas, boleh tambahkan, yang ditambahkan cabai rawit merahnya. Lalu apalagi dalam sambal tempe, yaitu ini bawang merah dan bawang putih, saya potong-potong, lalu saya goreng. Ya, sudah digoreng dulu. Lalu keperluan lain yang diperlukan adalah terasi. Ini saya terasinya menggunakan 7 gram terasi. Ya. Terasinya juga sudah digoreng. Nah, lalu saya menggunakan 10 gram gula merah. Lalu ini setengah sendok teh garam. Ya, jadi garamnya nggak banyak sekali karena terasinya sudah ada asinnya. Nah, yang paling penting nanti setelah sambal tempe ini jadi, apa ya pasangan yang pas untuk sambal tempe ini? Nah, kita ikuti dulu cara membuatnya ya Bunda ya. Jadi ini bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng. Lalu ditambahkan dengan cabai yang sudah digoreng juga. Lalu sama garam. Ya, garam. Kita haluskan dulu. Ini. Ada juga yang sambal tempe ini karena tidak mau minyak, maka dibakar. Enak juga. Nah, bedanya kalau direbus gimana nih? Pasti banyak yang nanya nih. Kalau dibakar sama direbus. Digoreng, ini digoreng ya? Enggak, misalkan ini kan digoreng, tapi nggak pakai minyak. Dia milihnya nggak dibakar tapi direbus. Oh, bisa saja. Kalau wanginya, wangi dibakar. Tetap wangi dibakar. Terus kalau dibakar lebih kesat. Kalau direbus, nanti berair. Dan kalau tempenya mau direbus,
baksonya itu enak, masakannya enak, kuahnya enak, Iya. kuahnya enak, tapi sambelnya itu kurang cocok. Sambelnya nggak enak loh ibu-ibu ya. Nggak cocok. Nggak cocok. Lalu saya tegur, Pak, kamu itu baksonya enak, kuahnya apa? Ya, saya kayak begini loh yang kayak kita ajari. Ternyata dengan sambal yang saya sarankan, baksonya jadi Lebih enak. sempurna. Karena yang lainnya sudah enak. Iya. Nah, jadi sambal itu bisa mendukung apa yang sedang kita makan. Dan ternyata dengan bahan dasar cabai, itu bisa jadi olahan sambal yang bermacam-macam. Cabenya beda, lalu cara memasaknya beda, hasilnya akan beda, pasangannya pun berbeda. Nah, itu makanya Allah begitu kaya sekali menciptakan jenis-jenis cabai yang bermacam-macam. Nah, lalu di sini juga ada sambal yang setiap hari bikin sambal terus kan ribet. Ada sambal yang lebih awet. Nah, lebih awet. Misalnya sambal bajak ya. Oh iya. Yang kayak apa sih? Terus yang seperti apa sih ya? Pembuatannya supaya bisa awet tahan beberapa hari lah. Itu memang ada Caranya. Ada caranya dan ada tekniknya. Soalnya repot juga kalau kita setiap hari itu Ya. harus mau makan bikin sambal lagi kan repot juga. Kayak tadi kan aku teman-teman lihat ya di story Instagram saya habis makan nasi kuning ya tadi siang. Nah itu pakai sambal tomat kemarin, tapi masih enak gitu kan. Bukannya kemarin lagi? Kemarin lagi ya 2 hari yang lalu ya. Nah itu tuh jadi kalau misalkan bayangin kalau setiap kali mau makan mesti harus nyiapin sambal lagi yang baru kan repot gitu. Jadi kita bikin 2 hari sekali misalnya atau 3 hari sekali juga bisa ya Bu ya. Bisa. Dan itu tidak harus disimpan di kulkas. Iya. Nah, di suhu ruang pun bisa. Karena repot kalau bayangin harus simpan di kulkas. Nanti kalau makan beku. Mau makan beku nggak enak. Atau harus dipanasin lagi kan kerjaan lagi. Gitu. Jadi ya udah mendingan taruh aja di meja makan asal tertutup ya. Ya, gitu. Betul. Tertutup dan ketika ngambil sendoknya itu pastikan Bersih. dalam keadaan bersih dan tidak berair. Iya. Ya, itu memang ada tekniknya ya. Jadi Teknik masaknya ya terutama ya. teknik masaknya. Teknik masaknya ya. Terus sampai mateng ya, sampai keluar minyaknya kayak gitu. Begitu juga sambal bawang. Sambal bawang itu ada sambal bawang mentah dan ada sambal bawang matang. Nah, bedanya apa tuh? Nah, bedanya apa? Kalau sambal bawang mentah itu memang bahannya mentah, bawang putihnya juga mentah, cabenya juga mentah. Nah, terus itu sambal bawang itu adalah salah satu jenis sambal yang membuat nafsu makan. Coba kalau kita lagi males makan kayak gitu, bikinnya sambal bawang mentah. Nah, nambah nafsu makan itu. Terus, tapi kalau sambal bawang mateng, itu memang semuanya mateng ya, semuanya mateng. Tapi sambal bawang itu enak kalau pedes. Nah, jadi sambal bawang kalau tidak pedes tuh kurang ada sensasinya, kurang nagih lah. Nah, terus bagaimana supaya sambal itu pedas? Dan ada juga sambal yang shopping, sambal tapi yang pedesnya itu kurang. Ya. Terus ada juga anak saya tuh suka sambal, tapi gimana sambal untuk anak-anak? Ada. Nah, Hamzah suka sambal ya? Ya, suka. Suka sambal. Ya. Nah, jadi kalau mau pedesnya kurang, itu memang banyaknya pakai cabai rawit keriting. Cabai keriting. Tapi kalau untuk sambal bawang itu enaknya cabai rawit merah. Nah, itu cabai rawit merah itu paling enak. Lalu kalau pedesnya mau tambah lagi, kalau mau sedang ya, dikombinasikan antara cabai keriting dan cabai rawit merah, dikombinasikan. Tapi kalau sambal bawang nggak pakai terasi. Nah, beda-beda banyak banget ya macam-macam beda. Banyak banget ya. Ada yang harus mentah, kalau yang ini bagusnya pakai terasi, yang ini enggak, yang ini ada yang digoreng dulu, yang ini mentah, ada yang direbus. Nah, pasangannya macam-macam. Tapi ya itulah kekayaan Indonesia, ya kan? Kalau di Jepang nggak ada kan? Enggak ada. Adanya cabai tapi tidak mentah, tidak matang. Tidak pedas. pedas. Ada cabai tapi cabainya tidak pedas sama sekali. Dan memang bukan kulturnya makan pedas ya, nggak beda sama kita lah. Kalau kita kan memang harus ada sambal gitu, kayaknya kalau udah ada sambal tuh karena memang udara yang tropis ini lebih enak kalau makan tuh pakai sambal. Ya, karena itu orang Jawa Barat biasanya kan suka sambal. Udara panas ya. Tapi di Kajoran ini walaupun di Magelang walaupun tidak panas banget, tapi makan sambal tuh nikmat banget. Kebetulan kita itu tinggal di daerah yang ring 1 untuk tanaman cabai ya. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau di
di daerah saya, Kecamatan Kajoran, atau agak ke sana dikit lah ya, 12 kilo dari sini ada namanya Kecamatan Salaman. Tuh kalau teman-teman ngikutin storyku, aku suka belanja pasar di situ kan, di Pasar Salaman. Itu dia unggulannya itu adalah rambutannya. Nah, tapi kalau di daerah kita, itu rambutan nggak tumbuh ya di sini. Ya tumbuh, tapi nggak manisnya. bagus. Ya, Nah, tapi kita ring satu untuk tanaman cabai. Jadi kita cabai emang keriting, cabai keriting ya terutama ya. Itu tuh memang ring satu dan banyak petani cabai yang sampai ekspor ke luar daerah, ke daerah Batam, kemana tuh dari sini. Banyak ngambilnya dari sini. Dan ternyata di daerah sana, misalnya di Jakarta, di Batam, itu pernah diadakan uji percobaan. Bagus. Jangan khawatir, meskipun teman-teman juga Ya. asal tahu resepnya dan asal tahu ininya ya, kombinasi menunya. Betul. Jadi itu sangat penting kombinasi menu. Bikin sambal ini kok buat pasangnya ini nanti tabrak-tabrak. Ya, tabrak-tabrak. Nah, jadi kurang bisa menikmati sambalnya. Ada pertanyaan kali Bunda ya? Ya, boleh. Ini adalah salah satu menu yang paling sering saya makan setiap pagi, kebiasaan sih ya. Sama ibu dari kecil emang kebiasaan kayak gini. Jadi kalau mau sarapan atau makanya teman-teman kan suka nanya nih, Bun, kok cuma bikin meal plan itu siang malam gitu. Pagi-pagi tuh saya jarang bikin meal plan karena kita tuh biasanya pagi saya tuh makan kalau nggak sambal tempe kayak gini atau telur rebus ya paling sering aku share maksudnya. Terus kadang-kadang sisa bekal anak, sisa bento anak gitu. Nah itu tuh aku makan juga gitu. Oh ya. Ini salah satu menu paling sering. Nah, terus kemarin juga di kelas lain saya juga ada yang kebingungan. Begini, Bu Ayem, anak saya yang kecil tidak suka pedas, tapi anak saya yang gede suka pedas. Bapaknya suka pedas. Nah, terus bagaimana nih solusinya supaya semua keluarga bisa makan? Nah, jadi kita masak satu kali, tapi semua bisa makan. Bagaimana solusinya? Ada sambal. Nah, kita bikin sambal salah tersendiri. Yang suka sambal, yang suka pedas, menunya biasa, tambahkan sambal. Yang tidak suka pedas ya udah kita masak yang kita masak. Jadi sambal menyelesaikan masalah. Nah, iya betul. Begitu ya, Ya. sambal menyelesaikan masalah. Semua keluarga jadi nikmat dengan sambal. Yang suka pedas bisa makan, yang tidak suka nggak usah ambil sambalnya, begitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan udah. Pertanyaan aja ya. Silakan. Wah, 47 yang ikut. Nih, kita baca. Oh, tempenya dulu nih. Tempenya dibumbuin dulu nggak Bu sebelum digoreng? Untuk 5 cabai tadi berapa banyak bawang dan bawang putih? Oke, saya jawab ya Bunda ya. Tempenya nggak dibumbuin dulu. Jangan dibumbuin dulu. Jadi tempe dipotong-potong terus digoreng saja. Kalau dibumbuin dulu nanti tabrak-tabrak karena di dalam kita sudah ada bawang merahnya, sudah ada garamnya, sudah ada terasinya. Untuk setengah, ini setengah ya, saya setengah agak kecil, emang beda-beda. Itu bawang merahnya saya pakai 2 tapi agak besar. Bawang putihnya 1 tapi agak gede juga kayak gitu. Berarti kalau bawang putihnya kecil lah pakai 2 boleh lah ya? Ya boleh, kalau bawang merahnya agak kecil ya pakainya 5 lah. Ini kan agak gede-gede tadi. Ya, tempenya jangan dibumbuin dulu. Ya, nah, jadi praktis banget Bu, nggak usah pakai bumbuin tempe, langsung aja digoreng tempenya ya Bu ya? Langsung digoreng aja. Rasanya ada di sambelnya soalnya. Ya. Terus ketika goreng cabai, itu tadi cabainya saya 5 cabai keriting, cabai rawit merahnya 1. Tapi kalau Bunda rasa kurang pedas, tambahkan cabai rawitnya. Cabai rawit merah. Terus ketika goreng cabai itu cabainya dipotong supaya tidak meletus, kemana-mana. Gitu. Ya, oke, ini ada yang tanya lagi. Ya. Oke. Nih, Ibu, oke, maaf, nggak apa-apa, Bu. Ya, namanya ibu ya, pasti lagi sama bocil nih, pasti. Oh, iya. Ibu, maaf jika di luar topik. Kemarin saya beli bumbu ungkep. Itu bisa dipakai untuk tempe tahu nggak, Bu? Takarannya gimana ya, Bu, untuk bumbu ungkepnya? Ungkep ayam ya? Oh, iya, bisa. Bisa untuk ungkep ayam dan tempe dan tahu nggak? Bisa. Nah, sekarang untuk bumbu ungkep Bu Ayam, itu kalau mau dibuat gulai tahu putih. Makanya tahu putih. Ini ungkep. Ungkep ya, bumbu ungkep kan? Iya. Bumbu ungkep untuk tahu tempe bisa. Jadi bumbu ungkep itu kalau untuk gulai tahu itu anak bisa makan. Tahu putih, jadi kita masukkan air mendidih. Habis itu tahu putih dipotong-potong, masukkan ke air itu, bumbuin bumbu ungkep. Nah, tambahkan santan. Enggak, dia mau diungkep. Untuk ungkep tahu tempe.
tahu tempe mau Bisa. tahu tempe mau diungkep seperti ayam goreng nanti bumbu ungkep. Oh, bisa. Jadi nanti jadinya kayak gulai. Jadi kayak gulai tahu. Tapi nggak usah pakai santan kan Nggak usah makanya pakai. ungkep. Habis itu digoreng. Tapi gini, kalau misalkan bumbu ungkep kan kalau ayam kan nggak usah pakai air ya. Nggak usah Karena pakai kalau air. dari ayam. Betul. Cuman kalau tahu tempe kan nggak ada airnya. Iya, tambahin jadi pakai sedikit. air. Yang 1 gelas ya? Lebih. Kalau Sampai 1 2 gelas gelas. Nanti kalau 1 gelas terlalu sedikit nanti jadi nggak meresap. Oh iya. Ya, Jadi jadi pakein 2 gelas. Ya. Nggak usah kasih gula garam lagi kayaknya, soalnya tuh udah ada gula garamnya ya. iya. Kalau kasih ayam aja nggak pakai gula garam nggak kan? pakai. Jadi itu mungkin insya Allah nggak perlu lagi tambahin gula garam. Soalnya tuh gula garamnya udah lumayan kuat. Ya. Dibanding sama bumbu nici ya, kalau teman-teman pernah nyobain, bumbu nici itu gula garamnya nggak terlalu kuat, kita sengaja. Jadi nanti biar teman-teman Bisa tambahin nambahin. sendiri. Tapi kalau bumbu ungkep itu udah kuat juga gula garamnya. Ya, Jadi 1 kilo, 1 kilo ayam. itu sudah pas, nggak usah Udah nambahin pas apa-apa. untuk nambahin. Gitu. Ya. Jadi kalau ayam ungkep untuk tahu tempe diungkep, tambahin aja 2 gelas air dan gula garamnya juga nggak perlu tambahin. Dicobain aja dulu diicip. Ya, terus kalau gitu kalau mau diungkep kan nanti lama-lama kan airnya menyusut ya. Oh ya, menyusut. Kalau airnya menyusut kan jadi meresap. Jadi meresap. Betul. Kalau airnya kurang jadi kurang meresap nanti. Oke. Oke. Ya Bu, sama-sama. Nah ini selanjutnya dari Mbak Resti. Bu, gimana cara goreng terasinya ya? Soalnya saya suka kalau goreng terasinya malah hancur. Saya biasa pakai terasi abis yang kecil. Oh ya, tahu terasi abis kecil. Ya, kalau terasi abis yang kecil-kecil memang sudah hancur itu. Ya, sebetulnya saya punya terasi tersendiri ya, sendiri itu saya potong-potong, nggak hancur digoreng. Itu tuh nggak ada mereknya yang Ibu. Iya, nggak ada mereknya, memang tergantung jenis terasinya. Jadi terasi itu digoreng ada yang hancur, ada yang tidak. Jadi tergantung jenis terasinya. Buktinya punya saya goreng tidak hancur. Tetapi goreng terasi itu minyaknya jangan terlalu banyak. Karena kalau kebanyakan nanti kan sisa minyaknya sayang. Oh iya benar. Ya kan, minyak sisanya sayang. Nah, supaya masak sambal itu praktis, tidak selalu mau sambal terasi, mau masak goreng dulu, mau masak bikin terasi bakar dulu, kan repot. Makanya setelah goreng sudah dingin, masukkan dalam botol. Simpan jadi punya stok. Ya, jadi terasi yang udah digoreng itu awet. Nah, punya stok. Ketika kita mau bikin, udah ada cabai, tinggal ambil terasinya deh. Nah, begitu ya Bun ya. Jadi menggoreng terasi itu memang terasi itu ada jenis terasi yang pecah, ada yang tidak. Terus apa itu menggoreng terasi itu tipnya minyaknya jangan kebanyakan. Lalu supaya sambal itu praktis, maka selalu punya stok sambal yang udah digoreng. Oh iya. Ya, saya selalu kalau bikin selalu banyak sekalian karena awet itu. Iya betul. Tadi ada pertanyaan lagi ya? Ya, daripada sambal mentah, tapi sambal mentah juga enak sih ya buat apa sayur. Nah, kalau sambal mentah sambal terasi mentah misalnya, itu kita kangkung rebus. Nah, kangkung rebus dicolek itu sama sambal terasi mentah. Kayak pas aku mati lampu kemarin tuh, aku makan sambal asem. Ya. Nah, itu tuh. Itu jadi udah aku share belum ya resepnya, ntar di story ya, teman-teman banyak yang nanyain resepnya. Sama sayuran direbus, sama biasanya kalau sambal asem itu sama ubi jalar direbus. Nah, kemarin sama ubi jalar kan? Iya, sama ubi jalar. Mantap. Kalau di daerah teman-teman nggak ada ubi jalar, apa aja boleh sayurnya. Nah, ini sambal tadi dia nanya nih sambal bu ayam nih. Ya. Sambal garam bu ayam kalau dimakan langsung agak kaget asinnya Bu. Saya pakai nasi jadi nagih Bu. Nah bener. Bisa tahan berapa lama Bu di luar ruangan? Kalau biar awet di kulkas aja ya Bu. Nah ini kenapa agak kuat? Karena memang sambal itu pasanya nasi ya. Ini emang sambal untuk makanan sih. Iya. Makanya tadinya kita bingung pas jual. Tapi ini emang apa namanya ini emang buat makan nasi ya. Iya. Kalau sambal nggak pakai nasi nanti di orang nggak ada sambal ya. Tapi ini memang kalau sambal kayak gini, ini bukan sambal untuk makan bakso misalnya. Bukan. Terus juga bukan ini loh Bu, kayak sambal asam kemarin kan, lalapan atau sayuran rebus itu enggak, itu lebih cocok sambal mentah kalau yang kayak gitu. Nah kalau ini memang sambal makan nasi, karena emang untuk nemenin lauk lah. Ya, sama tempe goreng atau telur dadar, sama timun misalnya. Sayuran boleh direbus aja ya. Nah, misalnya kayak gitu. Sama nasi. Iya, tapi bukan yang digado kayak apa? Kayak itulah sambal rebus kayak sambal asam beda ya. Ini memang buat nasi. Nah, ini di suhu ruang sampai 6 bulan. Walaupun tidak di kulkas.
Dengan catatan setelah ambil ditutup lagi ya. Kalau misalnya kalau belum dibuka ya, kalau belum dibuka itu disuruh 6 bulan. Tapi kalau sudah dibuka sampai 10 hari itu bisa tahan. Bisa lebih sih ya, 2 Ya, minggu bisa. udah di meja makan juga ya. Iya. Ya. Tapi dengan catatan ketika ngambil pastikan sendoknya dalam keadaan jangan kena air. Iya. Ya, kalau disuruh ambil belum dibuka 6 bulan. Makanya itu kalau bunda-bunda yang pada agen-agen kami ya, reseller kami, ya berani nyetok karena lama, tahan lama. Dan tahan dikirim ke luar kota. Ekspedisi aman, karena ini di dalamnya ada segelnya, jadi nggak khawatir pecah, nggak khawatir bocor, kayak gitu. Nah, ini. Terus ini sudah, kenapa sampai 6 bulan nggak pakai pengawet? Nggak pakai pengawet. Sudah uji lab. Sudah uji lab. Hasil funginya adalah 0%. Jadi 0. Jadi kandungan jamur 0. Nah itu yang ada kandungan jamurnya itu yang bikin cepat berjamur dan cepat basi. Nah kalau kita kan emang produk sambal, jadi kita harus bikin sambal yang tahan berbulan-bulan karena kita dikirim ke agen, ke reseller, dan dia kan harus nyetok ya, kalau misalkan nggak langsung habis kan gimana gitu. Nah tapi kalau teman-teman itu bisa bikin sambal yang tahan seminggu aja ya, bagus ya, karena kan udah di rumah. Ya. Selain sambal garam, Bu Ayam jual sambal lain enggak? Tidak ya, karena Bu Ayam jualnya selain sambal goreng garam Bu Ayam, ada bumbu ayam ungkep Bu Ayam, juga ada kering tempe Bu Ayam. Dan di kelas ini sudah kami beritahukan ke Bunda, sudah kami ajarkan malahan 42 sambal ya. Untuk kali ini 21 sambal. Nah, sudah banyak. Jadi bunda-bunda nanti malah lebih pintar ya dari saya karena ilmunya banyak sambal saya berikan ke bunda-bunda. Naluri saya sebagai guru adalah ingin memberikan solusi kepada bunda-bunda itu. Darah gurunya mengalir. 15 tahun jadi guru. Ya, betul. Jadi keguruan saya tentu terus mengalir ya. Nggak bisa hilang di sini. Semoga dengan kelas-kelas ini Bunda terbantu solusinya ya. Ya, begitu Bunda. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bunda-bunda biasanya kalau makan pakai sambal, aku yang nanya nih sekarang nih kalau belum ada pertanyaan nih. Biasanya kalau makan pakai sambal itu, biasanya sambal apa favoritnya yang paling sering dibikin? Ayo coba kasih tahu. Ini ada yang nanya nih, Mbak Nurjana tadi ya. Kalau dibakar terasnya juga nggak Bu? Oh, enak. Maaf Mbak Nurjana, maaf. Maaf Mbak Nurjana, maaf. Kalau dibakar terasinya enak nggak? Enak. Sambal terasi itu terasinya dibakar gurih. Sambal yang terasinya itu dibakar cocok sekali kalau cabai hijau dibakar. Terasinya dibakar. Wah, enak banget itu. Saya suka banget, suami saya suka banget itu. Tapi cabainya dibakar, sambal terasinya dibakar, cabai hijau dibakar, lalu bawang merah dan bawang putih dibakar. Enak banget. Enak sekali itu. Aromanya kalau dibakar dengan digoreng enak mana? Dua-duanya enak tapi punya kekhasan tersendiri. Punya aroma tersendiri. Nah, gitu ya Bun ya? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan Bunda? Yuk. Ada yang bertanya lagi, silahkan. Nah ini ada yang nanya nih. Maaf Bu, dibakar tuh gimana sih? Maksudnya pakai apa Bu? Oh, bakarnya pakai apa ya? Bisa Bunda pakai membakar roti itu apa namanya? Membakar roti. Iya. Kalau kita panggang roti? Oh iya. Pakai apa? Oven. Pakai oven bisa. Pakai pen, betul. Ya, pakai pen. Maaf ya, pakai pen bisa. Pakai oven bisa. Ya gitu. Kalau nggak ada juga yang pakai bakaran ikan itu, taruh di atasnya, dibolak-balik. Cuman kalau saya paling sering pakai pen, praktis soalnya. Ya, tapi ada satu hal kuncinya. Ketika kita bakar terasi, terasinya jangan gosong bakarnya. Soalnya kalau terasinya gosong nanti jadi pahit. Ya, jadi ya. pahit. Kalau pahit tentu saja akan mempengaruhi rasa pada sambal itu. Sayang kan ya? Iya. Sayang. Cabenya udah disiapin, lain-lainnya udah disiapin, bahkan lauk pendampingnya udah disiapin, ternyata kok sambalnya pahit. Apanya yang salah? Ternyata ada yang gosong. Kalau ternyata ketika kita bakar segini misalnya, yang di sini bagus tapi ada ujungnya yang gosong, ya udah yang gosong dipotek aja. Ya. Ini ada yang bertanya kalau pakai terasi matang boleh? Boleh. Justru kalau kita bikin sambal terasi itu terasinya selalu matang. Jadi terasinya harus matang dulu. Baik itu terasi matang dibakar atau digoreng. Tentu harus matang. Kalau nggak matang nanti nggak enak. Bau beda. Nih Bu, ada tips nggak untuk bikin sambal tanpa MSG? Nih.
Oh, ya ada tip nggak? Baik itu kaldu jamur, biar tapi tetap ada tanpa MSG. Oh, biar tetap Jadi segar. tetap enak ya. Mm-mm. Nih sambal yang barusan saya bikin sambal ini Nggak pakai MSG. nggak pakai MSG, tetap enak. Nah, jadi ketika kemarin Barani bikin sambal asam, Oh iya, itu juga nggak pakai nggak MSG. pakai MSG. Jadi justru kalau misalnya sambal asam dikasih MSG nggak enak. Ada jenis-jenis tertentu sambal yang tidak pakai MSG. Kalau pakai MSG nggak enak. Tapi ada sambal-sambal tertentu yang pakai MSG jadi enak. Nah, ada Bun ya. Ya, ini tipnya. Kalau misalnya itu sambal tempe nih, maka goreng bawangnya matang. Nah, salah satu triknya itu. Karena kalau bawangnya matang, wanginya keluar ya. Betul. Jadi bawang merah, bawang putihnya itu mesti matang. Itu Tapi jangan triknya. sampai gosong. Jangan sampai gorengnya. gosong. Itu pengganti MSG ya, jadi matang. Kalau matang itu aromanya keluar. Itu salah satu tipnya. Terus penambahan terasi juga kan termasuk umami ya itu ya. Ya, Bikin gurih ya. ya Kayak betul. terasi-terasi gitu. Tapi memang jenis terasi itu akan mempengaruhi rasa pada sambal tersebut. Ini kok sudah sama ya, cabenya sama, terus garamnya sama, lain-lainnya sama, tapi kok sambalnya beda. Jika sambal terasi, yang membedakan tentu terasinya juga berpengaruh. Ya, jadi jenis terasi juga berpengaruh ya. Jadi kalau Bunda sudah merasakan coba-coba sambal, coba-coba beli terasi, ini kurang enak. Ya udah kalau kurang enak keep aja, besok nggak beli lagi itu. Ya, saya suka nyoba-nyoba kayak gitu. Oh, besok lagi ke supermarket kok ini kurang enak, besok nggak beli lagi. Tapi ketika saya coba yang ini kok enak, ya udah saya pegang. Saya nggak mau ganti itu terus. Karena itu sambal goreng garam Bu Ayam adalah rasanya standar, nggak pernah berubah. Ya karena yang sudah cocok itu ukurannya maupun terasinya, ya udah pakai itu terus. Begitu Bunda. Ya. Mbak Tiwi, nanti kita akan belajar sambal apa saja Mbak Tiwi di kelas ini? Mbak Tiwi bisa dijelasin? Pertama tangannya. Suaranya nggak keluar, Pak. Ulang dulu, Mbak Tiwi. Suara saya kedengeran kah? Iya. Ya, jadi 21 macam sambal seperti yang barusan saya kirimkan seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajari cara lengkap membuat 21 jenis sambal yang tadi saya kirim, resep, takaran, dan video pembuatan 21 macam sambal, step by step membuat sambal, keterangan makanan pendamping sambal, cara pengemasan sambal untuk dijual, dan menghitung harga jual sambal. Nah, jadi selain kita belajar cara membuat sambal, bisa juga untuk dijual, nggih. Iya, betul Mbak Tiwi. Nah, ada beberapa sambal yang bisa dijual, itu bisa dijual kemasan seperti Bu Ayam, atau bisa juga seperti sambal yang contohnya sambal nasi padang gitu ya, sambal hijau. Ya. Kelasnya akan dimulai besok jam 1 siang. Nah, pendaftarannya ditutup besok jam 12 siang ya Bunda. Dan ini sayangnya bulan depan kita nggak ada kelas sambal, jadi bulan ini aja ya Bun. Jadi jangan sampai ketinggalan, soalnya kemarin itu kelas bento kita sudah wanti-wanti juga sebenarnya kalau bulan depan nggak ada kelas bento, tapi masih banyak yang ketinggalan karena lupa daftar atau telat daftar seperti itu. Pas berjalan baru pada Iya. daftar dan ditutup ya Mbak Tiwi. Setelah kelas berjalan baru pada daftar. Ya, Nah, setelah ditutup penutupan baru aku mau ikut.
kan jadinya kan ketinggalan ya. Pokoknya nyesel sih. Soalnya ini 21 macam sambal kan banyak banget ya, Bu. Dan banyak juga ini alumni yang terus akhirnya dia buka catering dan dari jualan sambal ini. Percaya nggak, Bu? Nanti betul, ada juga yang selalu japri ke saya karena ketika bunda-bunda ini sudah belajar kelas sambal, lalu serius dia bikin sambal, lalu dicobakan ke temennya, ya aku bikin sambal enak loh, cobain deh, cobain. Setelah temannya juga merasakan enak, lalu aku pesen dong, akhirnya mulut ke mulut deh. Lah akhirnya beliau ini jualan sambal. Nah, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang buka catering, karena misalnya saja rumah makan ayam goreng misalnya, itu seenak apapun ayamnya, tetap saja orang terkesan pertama dengan sambelnya. Kadang kalau ayamnya itu kurang enak, tapi sambelnya itu enak, tetap akan diingat. Waktu ketika Mbak Rani rumah makan itu di Selasa ya, sambelnya enak, berkesan, yang diingat-ingat. Yang diingat-ingat, sambelnya enak loh di sana, sambelnya enak loh. Nah, karena rasa ayamnya kurang enak sedikit, tertutup dengan sambelnya. Nah, akhirnya dia buka rumah makan yang khas-khas sambal seperti itu. Tadi ada pertanyaan ya, Mbak Rani ya? Iya, pertanyaan nih, saya bacain ya, Bu. Iya. Nih, kalau kita bikin sambal biar awet kan harus kering. Kalau suami suka sambal dengan jeruk sambal, triknya gimana supaya tidak cepat basi tapi tetap ada aroma jeruk sambalnya? Oke, ya Bunda. Memang ada juga ya yang saya juga suka itu aroma sambal jeruk gitu loh. Jadi ketika udah sambal jadi lalu dikasih jeruk itu aroma sambalnya memang beda. Nah, triknya supaya nggak cepat basi, jadi bikin sambal matang kering. Lalu kalau jeruknya itu selalu dikucurkan semuanya, tentu saja cepat basi karena ada kandungan air. Kandungan air itu yang bikin tidak lama. Maka triknya bagaimana? Nah, jadi jeruknya itu dikasihkan ketika kita mau menyajikan. Oh iya, per porsi. Ya. Ya, jadi per porsi kita lauk, sayur apa, lalu kita hidangkan, sambal itu di tempat yang kecil ya. Nah, lalu kita kucurin. Jadi yang lain kan masih utuh kan? Masih utuh. Jadi ketika kita mau makan, rasa jeruknya tetap fresh. Sementara yang lain, sambal yang lain yang kita buat masih tetap aman. Jadi kita tidak harus bikin sambal setiap hari, tapi bisa menghadirkan sambal yang disukai suami setiap hari dengan trik seperti itu. Begitu ya Bunda ya? Ya, ini untuk menyajikan sambal nih sebenarnya aku ada yang lebih gede lagi sedikit ya. Ini murah banget. Berapa harganya ya Mbak ya? Cuman yang kecil 3.000. Ini harga 3.000. Kita ada lagi yang lebih gede sedikit. Nah, ya. Lebih segede sedikit 6.000 harganya. Jadi untuk menyajikan sambal-sambal di piring di meja untuk saji gitu menyajikan bisa pakai kayak gini ya Bu ya. Pakai kayu ya? Iya, ini kayu. Awet ini ya. Awet banget ini. Jadi kalau ketika pecah nggak jatuh nggak gampang pecah. Iya, dan estetik juga. Ya, lucu. Kan ibu zaman sekarang suka foto tuh habis masak. Nah, bisa difoto nih pakai ini. Kita juga punya yang lebih gede lagi dikit 6.000. Ya, harganya. Di Shopee belinya ya. Oh, nanti ikut kelas sambal juga ada ribetnya juga ya? Iya, nah itu teman-teman yang ikut kelas sambal ada challenge kan. Nah, kalau menang nanti ada rewardnya juga, salah satunya wadah-wadah sambal lucu-lucu kayak gini gitu. Nah, dapat ilmu, dapat reward ya. Jadi biar apa namanya? Semangat nyajiin sambal. Udah bisa bikin sambal enak-enak, ditambah lagi tempatnya juga yang bagus. Nah, nanti kan suami sama keluarga juga makin senang, makin semangat gitu. Ya, kalau si Bunda bikin sambalnya enak, suami yang teringat sambalnya Bunda terus. Nah, jadi nggak mau kayak yang lain hati gitu. Jadi betah di rumah ya. Betah di rumah. Mau makan di rumah, kalau di rumah sambalnya enak. Beda dari yang lainnya. Terus hari ini makan apa? Udahlah, yang penting ada sambal. Kalau suami saya kayak gitu. Iya. Udahlah, yang penting ada sambal. Tinggal rebusin sayur aja apa, udah ada enak lah kalau ibu yang bikin katanya. Begitu juga Bunda ya, sambalnya enak. Betul. Ya. Ya, ada yang bertanya lagi silahkan. Ya, ada nih kayaknya. Oh ya, belum ada ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Emma. Nah, ya sama-sama Mbak Emma. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa aja yang udah join kelas sambal yang udah daftar? Ada adminnya di Mbak Tiwi atau Mbak Farida atau di Mbak Wati ya. Langsung aja ketik di kolom chat gitu ya. Nah, ini kita ngomongin sambal nih.
Emang kalau makan sambal itu, tapi yang bahayanya tuh gitu, nasinya nambah. Iya Bu ya? Iya. Tapi untuk anak kecil yang susah makan, Oh iya. sambal itu bisa nambah nafsu Oh makan iya, loh. bener-bener. Ya. Kalau untuk anak-anak seusia Abbas tuh udah berani makan sambal loh, tapi dia Ya. sambalnya pakai sambal keriting. Nah, Nah itu dia kalau udah makan itu dia bisa nambah. Nah, kan bisa buat solusi nih buat yang susah makan ya. ya. Dan sambal keriting mungkin ada juga yang walaupun sambal keriting itu sudah nggak pedas, tapi ada juga yang masih merasakan pedas. Itu bisa menurunkan rasa pedasnya, salah satunya dengan tomat. Oh. Ya, jadi tomatnya itu menurunkan rasa pedas dan dikasih tambahan gula yang sedikit manis. Dan tentu saja supaya awet kita bisa bikin sambal tomat yang mateng. Ya, jadi sewaktu-waktu bisa. Jadi lebih rendah lagi tingkat sambalnya, tambahkan tomat. Gitu ya. Tadi ada pertanyaan ya, Mbak Rani ya? Sambalnya ada yang beda nggak dengan batch lalu? Iya, Iya. sambalnya kita beda ya Bunda. Sambalnya Jadi beda ada dengan batch lalu. Memang beda. Dengan batch lalu kita memang beda ya? Beda. ada karunya kita berbeda. Ada Oh, tambahan. ya. Kalau yang sekarang itu lebih banyak yang bisa dijual ya Bunda. Jadi lebih bisa jadi ide jualan gitu. Tapi tidak sama dengan sambal kemarin ya, Mbak Tiwi ya? Iya, Bu. Beda dengan yang lalu ya? Dengan yang lalu, ya, gitu. Ternyata tempe yang apa itu setengah busuk aja bisa dibikin sambal. Jadi sebuah makanan yang enak sekali. Tempe semangit istilahnya kalau Ya, di sini. dibikin sambal tumpang. Enak banget kan? Dan sambal tumpang itu bisa dipanasin. Begini sekarang hari bikin, lalu nggak habis, lalu besok masih bisa dipanasin, tambah enak lagi sambal tumpang. Nah ini pengen bikin sambal untuk anak biar nafsu makan, tapi anaknya nggak suka pedas. Nah ini bisa pakai sambalnya yang sambal tomat matang. Iya, sambal matang. Pakai sambal tomat matang. Dan tomat keriting, cabai keriting aja. Cabai keriting. Cabai keriting. Atau boleh juga kalau di situ masih terasa pedas, bijinya dibuang, dibelah bisa juga. Tapi kalau cabai tomat matang itu semua direbus dulu. Ya jadi kalau mau bikinnya nggak pedas, salah satu triknya juga itu cabainya dibelah, dibuang bijinya ya. Soalnya bijinya itu ya yang sambal apa pedas ya. Iya, sambal tumpang nggak ada di sini Mbak Dewi. Sambal tumpang. Ya udah, oh ya. Di batch ini nggak ada sambal tumpang. Di batch tumpang. selanjutnya ya. Ya di batch selanjutnya sambal tumpang. Tapi sayangnya bulan depan juga nggak ada sambal. Karena ada diisi dengan kelas saya dengan yang lain. Karena atas permintaan dari bunda-bunda itu, saya buka kelas ini buka lagi. Saya berusaha untuk memberikan solusi kepada bunda-bunda yang membutuhkan. Jadi bulan ini nggak ada dulu. Bulan depan nggak ada dulu sambalnya. Jadi terakhir lah ya. Iya. Nanti ada lagi tapi nggak tahu kapan. Betul. Karena banyak sekali permintaan bunda, jadi semua butuh belajar ya, butuh ilmu. Jadi saya juga sudah tua, anaknya udah segede Mbak Rani, masih saya terus belajar. Tolabul ilmi ilaladi minal mahdi. Sampai kapanpun kita tuh memang untuk belajar. Tapi ternyata juga ada manfaatnya kita rasakan untuk kehidupan sehari-hari. Terutama ilmu yang bersifat praktis seperti ini. Ini langsung kepake. Ilmunya langsung kepake. Nah, dan dengan adanya banyak ilmu, ternyata menyajikan makan itu nggak ribet. Dengan apa yang ada di kulkas, dia sambal ini nih. Ya, ada cabai rawit hijau. Bikin apa ya? Bisa jadi ini. Jadi lama-lama kita jadi kreatif sendiri. Jadi kreatif karena kita jadi terinspirasi di sini. Ya. Nah ini Bu, nanti sambal tahu itu samakah dengan sambal tempe? Beda ya? Beda. Sambal tahu dengan sambal tempe beda. Kalau ini kan memang digoreng dulu semuanya. Kalau sambal tahu itu enaknya apa? Mentah. Tahunya mentah. Cabai hijau apa cabai merah? Enak cabai merah. Cabai merah. Cabai rawit ya? Cabai, kalau mau lebih pedas cabai rawit merah. Tapi kalau enggak pakai cabai keriting. Bisa. Tetap aja pakai terasi juga. Jadi ternyata tahu juga bukan hanya digoreng, disayur, dibikin apa. Bisa dibikin sambal. Iya. Tadinya saya juga itu di desa di suami saya tuh. Tadinya masak karena beliau orang Jawa Barat ya. Jadi orang Jawa Barat jago dengan sambal-sambalnya. Terus masa iya sih tahu saya bisa dibikin sambal? Ternyata dia bikin sambal-sambal. Enak juga ya. Nah, ilmu yang enak sederhana ini bagi-bagi aja sama bunda-bunda. Sederhana tapi enak. Nah, itu yang penting. Kalau mahal enak sih pasti banyak temennya ya. Tapi sederhana tapi enak. Itu yang kita mau. Ini dia yang nanya untuk biaya kelasnya berapa? Ya, gitu.
lewat WhatsApp grup ya Bunda. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang lewat Zoom, kita pakai WhatsApp grup. Kenapa? Karena takutnya kalau kita pakai Zoom banyak yang ketinggalan ya. Jadi kalau WhatsApp grup kan lebih fleksibel waktunya. Nah, untuk biaya pendaftaran bagi yang belum pernah mengikuti kelas dapur pintar itu 75.000, dan bagi yang sudah pernah mengikuti kelas dapur pintar itu 49.000. Di sini harus digarisbawahi kelas dapur pintar ya Bunda. Jadi bukan kelas masak pintar atau kelas sambal batch sebelumnya atau kelas lain, tapi kelas dapur pintar. Kenapa kita kelas dapur pintar yang jadi acuan? Karena ini kelas utama kita. Nah, mungkin Mbak Rani bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kelas utama dapur pintar ya. Jadi kenapa mesti ke kelas dapur pintar dulu baru diskon semua kelas-kelasnya? Soalnya kelas dapur pintar ini kita belajar tentang manajemen dapur ya. Jadi dapur itu kan ya pusatnya ibu-ibu di rumah lah ya. Kalau dari dapurnya aja udah beres, insya Allah kegiatan lain juga beres. Jadi bereskan dulu dapurnya, manajemen dulu dapurnya, atau dulu uang belanjanya, baru kita akan belajar tentang kreasi-kreasi lainnya akan lahir di dapur itu. Jadi beresin dulu dapurnya. Kalau misalkan dapur udah beres, insya Allah anak-anak juga udah terurus ya kan. Jadi kita tuh mau mikirin dapur tuh bukan berarti kita tuh di dapur terus ya Bu ya gitu loh. Jadi karena kita kan juga punya kegiatan lain kan, ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang berdagang, ada juga yang ngantor, bisa juga ada yang masih punya bayi, ngurusin bayi, nemenin anak belajar, ngerjain PR, nemenin suami, nah macam-macam, ada yang suaminya minta ditemenin, kita makan malam keluar dan sebagainya atau gimana gitu kan. Nah, kan kita banyak banget kegiatan ibu-ibu tuh kan nggak cuma dapur, tapi dapur tuh penting banget buat kita urus gitu loh, karena dari dapur tuh menentukan boros enggaknya ya keluarga ini tuh dari dapur juga. Terus juga sehat atau enggaknya. Kalau misalkan masakannya aja udah sehat, udah bisa menyajikan makanan sehat, enak, tapi murah di rumah. Penyimpanan barang-barang. Nah, penyimpanan juga penting. Insya Allah nanti kegiatan yang lain, karir yang lain juga akan lancar. Makanya kita pelajari dulu manajemen dapurnya, baru nanti kita merambah ke yang lain-lain, belajar masak ini, masak itu, belajar bikin kue, ada lagi mentor lain ya kalau kue-kue ya. Nah, terus dari situ nanti kita akan belajar juga, jualan makanan ini, jualan makanan itu, dari murid-muridnya Ibu Ayam banyak kan buka catering. Nah, tentunya mereka buka catering setelah udah tahu manajemen dapur, jadi tetap dapurnya terurus. Ya Bu ya. Praktis, terus banyak barang-barang yang tidak terbuang. Iya, betul, bahan-bahan. Dulu juga saya ketika belum tahu juga, ternyata tauge walaupun dimasukkan di kulkas, 2 hari juga udah busuk. Tapi ternyata setelah tahu ilmu dapur pintar ini, tauge juga bisa tahan lama. Bisa tahan lama. Ya. Terus cara menyimpan jamur juga ada ilmunya. Dulu kita belajar, saya belajar food craft dari Ibu. Ibu kan dulu di Jepang, kita tinggal di Jepang 10 tahun ya, nggak ada pembantu ya Bu, nggak ada asisten, jadi Ibu juga bekerja. Nah, Ibu saya bekerja jam berapa Bu? Dari jam, Ibu kan guru ya? Iya, saya mengajar malah di 2 tempat. Saya pagi ngajar di sekolah Indonesia, dari pagi sampai siang. Dasar saya tuh sukanya masak, sudah begitu juga masih saya buka catering. Nah, karena orang-orang Jepang, orang-orang Indonesia, maksudnya tinggal di Jepang, itu suka rindu masakan Indonesia. Nah, oleh karena itu saya sudah ngajar pagi, saya juga masih buka catering, malam masih ngajar lagi saya. Dan itu Ibu lakukan tanpa asisten ya, tanpa pembantu rumah. Karena emang di Jepang nggak ada yang pakai pembantu rumah tangga. Kalau teman-teman lihat ya di YouTube gimana, emang nggak ada yang pakai pembantu rumah tangga, nggak ada. Jadi kita harus kerjain semuanya sendiri. Nah, itu penting banget manajemen dapur. Betul. Dan Ibu suka curhat-curhatan sama ibu-ibu Jepang di sana ya, gimana menentukan food prep-nya, terus nyusun bento ya, kayak teman-teman suka lihat aku setiap pagi kan nyiapin bento buat anak-anak. Nah, kayak gitu tuh semua belajar di sana. Betul. Gitu ya. Makanya aku selalu ngajakin teman-teman, ayo teman-teman belajar dulu manajemen dapurnya. Kalau manajemen dapurnya tuh udah beres, kita keuangan rumah tangga juga udah beres. Dan nanti kita bisa mikir yang lain. Siapa tahu dari belajar sambal ini nggak cuma untuk kita aja, tapi bisa untuk dijual juga, dapat uang masukan juga. Jadi kita hemat iya, sehat iya, dapat uang juga gitu dari jualan-jualan produk. Iya. Mungkin benar-benar ada yang tanya, yang Bu Ayam pagi ngajar di sekolah Indonesia, malam ngajar di mana lagi gitu. Ya kalau malam saya ngajar di kedutaan Brunei yang ada di Jepang. Ya, jadi Brunei juga ada kedutaannya di Jepang. Disitulah saya ngajar ibu-ibu. Ya, ngajar ibu-ibu di tanah. Ya, begitu ya Bunda ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, saya udah 10 nih pertanyaan ya. Nah, ini prosesnya sama ya Bu, kayak sambal tempe, digoreng dulu baru diulek sama bahan mentah tanpa terasi. Yang bikin ini sambal tahu dan kalau sambal tahu pakai terasi.
Iya, pakai terasi. Jadi Digoreng dulu nggak tahunya? nggak digoreng dulu, Tahunya? dicuci bersih saja. Oh. Kan tahunya sudah tahu coklat itu loh. Oh. Nah, tahunya sudah tahu coklat, bukan tahu yang putih, tahu yang coklat. Kalau tahu belinya masih tahu putih ya kita goreng dulu. Oh iya. Tapi kalau belinya sudah tahu yang coklat nggak digoreng dulu. Jadi pakai cabai, gula, terasi. Setelah lembut ini sudah selesai cabenya, lalu baru tahu dimasukkan. Kucek gitu. Nah ini diulek maksudnya. Ya, Bu mau ikut kelas bento, nah itu dia bento kan banyak kan yang mau ikut kelas bento, tapi bulan depan tuh nggak ada kelas bento dan juga bulan depan juga nggak ada kelas sambal. Nah ini kelas bento sudah berjalan. Sedang berjalan. Tapi bulan depan nggak ada ya Bu? Iya nggak ada. Nah, makanya suka kayak gitu teman-teman, suka ketinggalan kelas, kita bulan depan tuh sambal juga belum tentu ada ya. Iya, karena agenda lain permintaan dari bunda-bunda yang lain, yang inilah, yang itulah. Nah, terus jadwal saya juga gantian sama guru yang lain juga. Ya, jadi nggak bisa. Seperti tahu gejrot ya, beda. Kalau tahu gejrot beda. Kalau tahu gejrot kan ada lebih ke kuah ya. Kuah, ya, lebih ke kuah. Nah, di kelas ini ada sambal tahu nggak? Sambal tahu ada. Ya, di kelas ini yang batch sekarang ada sambal tahu ya? Ya, nanti kita ada videonya ya. Ada videonya juga. Ada cara sistem membuatnya. belajarnya, ada pakai video juga. Ya. Ada resepnya juga dikasih ya teman-teman ya. Dikasih pasangan sambal tahu itu ada. Ya, jadi misalkan sambal ini lauknya apa itu juga sekarang belajar meal plan juga teman-teman. Jadi sambal tahu sama sambal tahu gejrot beda. Beda. Kalau tahu gejrot tuh kuah disiramkan ya. Tapi bahan dasarnya adalah tahu. Tahunya tapi dia pakai tahu pong kalau Tahu ya. Beda. Kalau ini tahunya memang tahu biasa, tapi sudah kalau tahu putih belum digoreng dulu, tapi kalau tahunya sudah tahu coklat nggak perlu digoreng dulu. Iya, betul. Enak tahu enak. Enak banget. Iya, Pakai nasi anget. Ya udah nggak kerasa nih. Oh. Udah 1 jam. Ya, gitu ya bunda-bunda ya. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda yang hadir di tempat ini. Yang belum daftar silakan daftar karena bulan depan tidak ada kelas sambal. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pendaftaran sampai kapan Mbak Tini? Untuk pendaftaran kita tutup sampai besok jam 12 ya Bunda. Kelasnya akan dimulai? Untuk kelas dimulai besok jam 1. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi karena bulan depan kita nggak ada kelas sambal. Nah, ditunggu kelas sambalnya ya Bunda Ayam. Iya, Bu Dewi, kita akan bertemu besok ya, jam 1 siang ya Mbak ya? Ya, jam 1 siang. Nah, ini sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua, tapi kan karena waktunya terbatas, kita ngadain Q&A mau nggak Bu? Ya. Di story ya, di story Instagram. Nah, habis itu teman-teman langsung ke Instagram by Dapur Pintar. Nah, kita mau lanjutin aja deh pertanyaan tentang sambal di sana ya. Teman-teman kalau mau nanyain resep sambal, tips-tips sambal kayak tadi ada yang suaminya tuh suka makan sambal jeruk tapi dadakan gitu ya. Nah, itu gimana tipsnya gitu biar nggak repot tiap hari bikin kayak gitu gimana? Pokoknya tanya-tanya tentang sambal boleh. Nanti habis itu kita bikin Q&A ya. Ya di Instagram story ya. Nah, ini ada yang ngomong nih, yuk cus daftar kelas sambalnya, yuk. Nah, siapa aja udah daftar nih? Oke. Sudah daftar ya ke Mbak Tiwi. Nah, Mbak Tiwi jangan lupa masukin Mbak Teresia Ade ya ke grup ya Mbak Tiwi. Karena udah daftar nih. Nah, Mbak Ayunin sampai ketemu ya. Dan Mbak Dewi juga sampai ketemu. Oke. Pokoknya dengan sambal makan jadi tambah nikmat. Dengan lauk sederhana asal ada sambal makan jadi nikmat. Iya. Ya, begitu ya. Dan sambal itu adalah kekayaan Indonesia. Karena di Jepang nggak punya. Pokoknya kalau ngaku orang Indonesia harus bisa bikin sambal enak. Ya, betul. Ya, pokoknya emang semua udah kesepakatan semua ya. Orang Indonesia tuh suka banget sambal. Pokoknya nggak ada yang nolak nih pasti kalau dikasih sambal. Gitu. Ya, itu aja yang boleh Mbak Tiwi ya. Ya, terima kasih Bu Ayun dan Bunda Rani yang sudah sharing. Nggak kerasa banget, seru banget kita sharing satu jam. Sekali, tak apa sebentar. Ini kan kita ada yang dekat, ada yang jauh tuh. Kalau misalnya sewaktu-waktu ketemu saya atau Mbak Rani di mana saja, kadang kita mungkin di Superindo atau mungkin kemarin di dokter atau di mana, ternyata ada Bu Rani atau Bu Ayam sama Bu Rani itu, tolong disapa kami ya, karena kami tidak satu-satu. Bu Ayam, Mbak Rani, apa kabar? Nah, gitulah ya. Kita semua adalah keluarga, ya. Kita adalah keluarga. Dan bunda-bunda yang bergabung di grup kelas sambal, saya anggap sebagai anak-anak saya sendiri semuanya yang kita bimbing sama-sama ya. Semoga bunda-bunda jadi bunda-bunda yang hebat, yang pinter ya. Ya, kapan-kapan mampir ke Magelang ditunggu Mbak Teresia. Ditunggu Mbak Teresia.
Oke. Yuk kita lanjut ke ini ya, Q&A di Instagram, di story, oke? Oke. Ya, terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah hadir. Oh ya, pokoknya kalau ketemu dengan Bunda Rani dan Bu Ayum itu nggak usah takut, orangnya baik-baik kok. Kita semua sahabatnya berarti ya. Ya, alhamdulillah dapat bos baik ini. Astagfirullah. Ya, terima kasih bunda-bunda semua yang sudah hadir. Untuk rekaman nanti saya share. Bagi yang minta rekaman bisa langsung Oke, terima kasih saya, Mbak Dewi. Semoga ya Allah mempertemukan kita. Ya, saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas sambal. Iya, betul. Sampai jumpa lagi di kelas sambal. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rani, Ibu Ayu. Makasih. Makasih, Detik. Itu dengan story. Ya.